Kadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat karena nikmat itu kita lihat tiap hari. Itu kenapa kita tidak mensyukuri nikmat, karena kita lihat tiap hari. Tapi ketika nikmat itu hilang, barulah kita bersyukur. Makanya keluar lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Saya karena di masjid nggak saya nyanyikan. Kalau di tanah lapang 3 lagu kita mainkan. Kalau udah nggak ada baru terasa. Jadi jangan tunggu sampai dia nggak ada. Selama dia masih ada, kita nikmat. Jadi pertama, kalau mau menjadi orang yang bersyukur itu adalah mensyukuri nikmat yang ada. Dan jangan kita melihat nikmat orang lain. Karena kalau kita lihat nikmat orang lain, kita nggak jadi bersyukur. Makanya muncullah ungkapan indah sebelum dimiliki. Dalam segala hal, motor, ini kayaknya kalau punya motor ini gagah nanti, pasti pakai biasa aja. Mobil juga begitu. Berapa lama setiap lewat di showroom itu, lihat terus sampai lupa jalan. Setelah dimiliki biasa aja. Jangan dilanjutkan ke suami istri. Makanya muncul ungkapan hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Jadi kalau mau hati ini mau tenang, banyak-banyak bersyukur. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kapolda Kalimantan Timur beserta Ibu Ketua Bayangkari dan seluruh jajaran. Hadir juga bersama kita Bapak dan Lanut dan Lanal, DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Balikpapan, Bapak Ketua Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Dandim, Kepala Kantor, Kepala Badan yang berkepala ataupun tidak ada kepala, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pagi tadi dari Samboja, habis, betul ya, Samboja, habis sholat subuh, sarapan, langsung berangkat. Kata panitia kita tidak boleh terlambat karena polisi disiplin. Siap, saya bilang. Begitu sampai, rupanya terlalu cepat. Acara jam berapa? Acara jam 9.30. Kita belum jam 9 sudah sampai. Tapi ada hikmahnya. Banyak makanan yang mesti dihabiskan. Luar biasa. Nggak usahlah saya sebutkan. Nggak boleh kita posting makanan di tempat orang lapar. Sampai tadi di depan disambut dengan grup hadroh. Saya dalam hati sudah curiga, ini jangan-jangan pemain naturalisasi. Ini paling-paling anak santri yang dipinjami baju polisi. Rupanya Pak Kapolda sudah membaca gelagat saya ini. Langsung beliau jelaskan, ini asli polisi Pak Ustaz. Sampai kami di atas disambut, Masya Allah, Tabarakallah. Habis itu ketemu dengan Pak dan Lanut. Kemudian kami pun berjalan menuju masjid yang cantik dan indah ini. Dan saya lihat yang membaca Al-Quran, wah ini anak pesantren ini. Kata Pak Kapolda lagi, ini asli polisi. Masya Allah. Kami terus terang yang nggak berseragam ini, kalau melihat orang berseragam itu sholat di masjid, ngaji,
itu ada kebanggaan yang luar biasa. Bagi ibu-ibu yang punya suami berseragam, itu mungkin bagi ibu biasa aja, karena udah tiap hari ketemu. Tapi coba ibu tanya sama ibu-ibu yang suaminya nggak berseragam, berapa banyak perempuan yang sangat ingin nikah sama polisi. Tapi saya sarankan jangan jatuh cinta sama polisi. Kenapa? Soalnya kalau nggak jadi, move onnya susah. Lewat lampu merah, ingat mantan. Setiap persimpangan, jadi saya sarankan kalau nggak yakin jadi nggak usah lah. Itu dulu beritanya pernah viral, ada perempuan menjahit baju pink. Itu kan seragamnya Bayangkari kan, sampai foto di mana-mana sangan suaminya. Setelah ditelusuri ternyata polisi palsu. Bagi ibu biasa aja punya suami polisi, tapi bagi orang yang menginginkan jadi istri polisi ini luar biasa. Maka kalau ibu selama ini ketemu bapak ucapannya innalillah, robahlah dengan ucapan alhamdulillah pangeranku telah tiba. Latihan dengan grup hadroh, setiap pulang pukulkan tola'al badru alaih. Perempuan kalau ikut grup hadroh itu suaminya agak takut dikit, karena dia udah mulai latihan memukul. Saya sebetulnya tausiah ini dipancing dengan pantun apa itu, saya mau cek keadaan situasi, apakah jamaah itu sedang happy atau sedang susah hati. Setelah saya masukkan pantun tadi, ini kelihatan dari wajahnya ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas. Banyak juga ternyata. Kadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat karena nikmat itu kita lihat tiap hari. Itu kenapa kita tidak mensyukuri nikmat, karena kita lihat tiap hari. Tapi ketika nikmat itu hilang, barulah kita bersyukur. Makanya keluar lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Saya karena di masjid nggak saya nyanyikan, kalau di tanah lapang 3 lagu kita mainkan. Kalau udah nggak ada baru terasa. Jadi jangan tunggu sampai dia nggak ada. Selama dia masih ada, kita nikmat. Suami yang menurut ibu, suami yang biasa-biasa, gimana suami kamu itu? 4L. Apa itu? Lu lagi, lu lagi. Itulah suami yang diidam-idamkan seorang perempuan yang sampai sekarang belum punya suami. Kita doakan yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Banyak kali yang belum dapat jodoh. Istri yang menurut bapak biasa-biasa aja, itu adalah istri yang ditunggu-tunggu jombloan sejati. Setiap mampir ke rumah makan, pesan sop iga terus. Kenapa? Aku mau mencari tulang rusukku yang hilang. Setiap ketemu sama perempuan, pasti bawaannya mau uduk. Mau kemana mas? Mau uduk. Mau uduk apa? Zuhur jam 12 baru jam 10. Mau uduk bersanding bersama. Jadi pertama, kalau mau menjadi orang yang bersyukur itu adalah mensyukuri nikmat yang ada, dan jangan kita melihat nikmat orang lain. Karena kalau kita lihat nikmat orang lain, kita nggak jadi bersyukur. Kita ingin seperti dia. Contohnya, bapak ibu, kakak-kakak, abang-abang, kalau ngelihat nikmat saya ini, itu nggak bersyukur. Kenapa? Saya buahnya lebih banyak, minumannya 6 kaleng. Sebetulnya kita saja yang melihat nikmat orang itu enak. Orang itu belum tentu enak. Contohnya, kan bapak ibu yang melihat
Ustadz Somad itu ada buah jeruk, ada buah anggur, ada buah pisang, ada minuman manis, ada energi, ada susu kurma, segala macam. Bapak ibu yang melihat, saya belum tentu bisa menikmati. Gimana saya mau makan minum ceramah? Jadi kadang kita lihat orang itu makanannya enak. Saya ini kan ceramah udah kemana-mana, ketemu orang kaya, ketemu konglomerat. Saya lihat ada kepiting, ada udang, ada cumi, nggak ada yang dimakan. Mau dimakan kolesterol, mau dimakan asam lambung, mau dimakan asam urat. Akhirnya cuma minum air putih, teh manis, diabetes. Makanya sebetulnya cuma gatal mata aja itu sebetulnya. Kalau bahasa kampung kami, gatal mata aja. Makanya muncullah ungkapan indah sebelum dimiliki. Dalam segala hal, motor, ini kayaknya kalau punya motor ini gagah nanti, pas dipakai biasa aja. Mobil juga begitu, berapa lama setiap lewat di showroom itu enggak terus, sampai lupa jalan. Setelah dimiliki, biasa aja. Jangan dilanjutkan ke suami istri. Makanya muncul ungkapan, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Jadi kalau mau hati ini mau tenang, banyak-banyak bersyukur. Tolong kalau dengar pengajian, kalau memang dengar, fokus dengar. Kalau memang agak ngantuk, fokus tidur. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu nanti nggak jelas juga waktu pulang ditanya orang. Siapa tadi yang ceramah di Polda Kaltim? Ustadz Somad. Apa kata dia? Kata dia kita mesti banyak bersyukur. Ya itu gara-gara salah dengar. Makanya kalau memang fokus dengar, dengar baik-baik. Kalau ngantuk, tidur. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tidur, belum pernah. Kenapa? Karena kalau ada orang bisa tidur, itu berarti hatinya tenang. Berapa banyak orang kaya, pejabat, duit banyak, nggak bisa tidur. Jam 2 malam nggak bisa tidur, kena insomnia. Akhirnya makan obat tidur. Tapi ada orang baru ngelihat ustadz langsung tertidur. Itu kan kenikmatan yang luar biasa itu. Baru pengumuman khotib Jumat hari ini langsung tertidur, seperti ada setelannya. Dan bangunnya itu juga ada setelannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Langsung bangun. Dan langsung bisik ke kawan sebelah, ini kayaknya khutbah Jumat ini nggak sah. Kenapa? Kok cuma satu kali kata dia khutbah. Khotib sudah ngomong 30 menit. Jadi syarat pertama bersyukur, syarat kedua jangan melihat nikmat orang. Syukuri nikmat yang ada. Sudah ada lagunya, syukuri apa adanya. Nggak bisa saya nyanyikan di dalam masjid. Kalau di luar dengan hadroh ini kita mainkan kelempang, kelempung, selesai. Ustadz, ini hadroh ini dari mana asalnya? Datang seorang perempuan bernazar. Nabi pulang perang. Ya Rasulullah, ya saya nazar. Nazarnya apa? Kalau Nabi pulang perang menang, saya akan pukulkan hadroh, gendang, duf bahasa Arabnya. Kata Nabi, silakan pukul. Itu dalil memukulkan gendang itu hukumnya boleh. Dan yang memukul itu perempuan. Itulah dalil boleh perempuan dan laki-laki memukul. Tapi katanya ada yang bilang nggak boleh perempuan mukul. Maksudnya perempuan yang nggak boleh itu kalau pakaiannya tidak sopan atau make upnya terlalu berlebihan sampai 2 inci bedaknya, itu nggak boleh. Kalau hanya biasa-biasa saja seperti yang kita di sini, itu nggak apa-apa. Lalu di dalam masjid gimana nih Pak Ustadz? Nanti di syuting tajam, setajam sembilu, lebih tajam lagi, setajam silet, lebih tajam. Apa yang lebih tajam? Komentar netizen. Apa ini Abdul Somad? Ada gendang-gendang di dalam masjid. Kata Nabi ketika ada orang menikah, a'linu hadzal nikah. Nikah jangan diam-diam.
Sekarang banyak orang nikah diam-diam. Pas ditanya sama istrinya, kenapa kamu nikah diam-diam? Nikah itu ibadah. Nikah nggak boleh diam-diam. Kata Nabi, a'linu, iklankan pernikahan ini, buat walimah. Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itu dalil memukul gendang. Kenapa Ustaz sampaikan di sini? Ya, yang namanya polisi ini pasti menghadapi masalah. Beda sama Ustaz. Saya ini kalau datang, saya sudah terbayang jamaah akan menyambut saya. Tapi kalau ibu punya suami polisi, dia akan menyambut dan disambut oleh unjuk rasa. Makanya kalau mentalnya tidak kuat, semangat jihadnya dan pendampingnya juga mesti begitu. Jadi kalau ada bapak-bapak polisi, kakak-kakak, abang-abang ini yang dulu waktu mudanya playboy cap gayung, playboy cap tupai, lalu kemudian ditanya sama istrinya, kenapa aku yang menjadi istri kamu ya? Kan banyak dulu mantan-mantan kamu. Maka bilang sama dia, karena jadi istri polisi ini berat, biar kamu aja. Yang lain itu nggak lulus fit and proper test. Bukan senang jadi bayangkari ini, bukan cuma model baju pink, tapi punya semangat yang luar biasa. Saya jarang-jarang ceramah membangkitkan semangat begini. Kenapa? Karena judul kita hari ini, berbenah diri setulus hati. Kenapa yang dipakai hati? Padahal yang berbenah itu tangan, yang berbenah itu mulut, yang berbenah itu kaki, yang berbenah itu mata. Kenapa yang disebut hati? Contoh, kita bawa motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki, remnya di tangan dan kaki. Tapi Pak Polisi menulis rambu-rambu di pinggir jalan, hati-hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kenapa nggak tangan-tangan? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki diperintahkan oleh hati. Maka jagalah hati, supaya jangan sampai sakit hati. Kenapa bapak ini bisa mendapatkan ibu? Ya, karena mereka bisa merebut hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Rasa-rasa nasihat pernikahan. Makanya judul, saya yakin ini yang buat judul ini, tolong dicari nanti Pak Kapolda. Jangan-jangan sedang jatuh cinta dia. Berbenah diri. Kenapa mesti dibenahi? Biasanya yang perlu berbenah itu berarti yang lagi kacau. Memang kita ini nggak pernah sempurna, nggak pernah sempurna. Dan saya nggak bisa melihat diri saya sendiri. Nggak ngasih tahu saya salah itu siapa? Orang lain. Bapak yang moto saya, selesai acara baru saya tahu. Karena bapak kirim, ibu kirim ke WA, Ustadz, pecinya miring. Saya nggak tahu kalau peci saya miring. Tapi kalau ada orang yang baik, dia nggak nunggu selesai acara, dia pura-pura begini, berarti miring ke kiri. Tapi saya salah tangkap. Saya lihat tangan dia kiri, saya sangka di sini kanan. Ternyata komunikasi kita nggak ketemu. Nggak bisa kita menilai diri kita sendiri. Menurut saya waktu lagi tausiah ini sudah bagus. Tapi pas ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ternyata saya dulu waktu baru-baru pulang dari Maroko tahun 2008, kalau ceramah itu di Islamic Center di Kampar, habis itu saya dipanggil sama bapak-bapak, Ustadz Somad, sini sebentar. Ada apa Pak Haji? Tolong Ustadz kalau ceramah suaranya agak dipelankan. Kenapa? Kami nggak tahan suara yang kuat, kami mau lembut. Sejak itulah suara saya agak turun dikit. Ini di sini ini bukan kuat, suara saya biasa, cuman sound sistemnya mantap. Masjid
sound system, kata Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak JK, tolong Ustaz sampaikan di mana-mana, 80% yang berperan di masjid itu sound system. Yang muazin pakai sound system, khotib, imam, zikir, hadrah, semua pakai sound system. Kadang ada model sound system ini, siapapun yang pakai suaranya serak terus. Allah, siapapun yang azan itu terus suaranya. Makanya tolong diperbaiki. Makanya waktu saya dulu heboh-hebohnya sound horek, saya bilang bagus ini. Orang melihat, oh, ini Pak Ustadz genteng-genteng pada jatuh, bagus saya bilang. Itu pasti subuh bangun semua orang. Yang penting diarahkan. Itu kan kreativitas anak bangsa. Bum bam bum bam bum, retak-retak semua gunting orang. Itu kalau dipakai itu azan subuh kan mantap itu. Kenapa orang nggak ke masjid? Soundnya slow, yang azan waktu zaman ayah kita tahun 80-an. Masih azan juga lagi dia sekarang. Aina ala sholat, kata dia. Coba kalau soundnya macam sound Polda ini, dan yang azan juga semangat, hayya ala sholat, ramai masjid, saya yakin. Semua polsek, babin kamtipmas datang semua. Kenapa? Rupanya yang azan Kapolres. Barulah. Saya nggak nyebut Kapolda karena ada orang yang kayak gitu. Jadi ini penting. Makanya Nabi itu kalau dia habis sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya seumur-umur kalau saya jadi imam, itu saya miring ke kanan. Berdasarkan hadis Nabi, karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Jadi saya zikir subhanallah, subhanallah. Tapi ada hadis satu lagi, Nabi kalau selesai jadi imam, dia ngadap ke belakang, ngadap ke jamaah. Saya banyak perhatikan imam, banyak yang ngadap ke belakang, tapi matanya nunduk. Itu namanya imam grogi. Nabi dulu waktu dia jadi imam, dia ngadap ke belakang itu bukan nunduk, dia nanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Inspeksi mendadak. Mana? Kenapa nggak sholat? Kenapa Ustaz nggak berani? Iya, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si Anu? Mana si Anu? Langsung jamaah. Emang masalah buat lo kan? Tapi ketika kori kita tadi dengan pistolnya, dengan seragamnya nanya, apalagi sambil dicabut, mana si Anu? Mana? Kenapa nggak sholat berjamaah? Ustadz Abdul Somad melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan yang lemah, ini dengan lisan. Oh, Ustadz kemarin kami lihat videonya gagah ceramah. Iya, di Polda. Gagah kita di sini karena dikawal polisi-polisi. Pas keluar dari sini nggak bisa. Jangankan keluar dari sini, mati mic ini. Tadi waktu di setel di awal udah berdegup juga jantung saya. Inilah nyawa saya. Mati mic ini. Pernah saya berangkat dari Pekanbaru sampai 5 jam naik mobil ke satu daerah. Begitu sampai di situ mati lampu. Ribut panitia, ribut, coba cek mesin, rupanya mesinnya nggak pernah hidup, mati juga. Akhirnya terus mereka bilang kepada Ustadz Somad, kami persilahkan. Langsung saya berdiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi nggak bisa kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini sendirian, mesti ada kerjasama yang baik. Dan siapa yang paling besar perannya untuk saat ini? Yang punya seragam, yang punya pistol. Maka mumpung seragam masih ada, pistol masih ada, pakai. Jangan nanti setelah seragam ditarik negara, pistol sudah nggak ada, barulah semangat ke masjid, datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun Pak Ustadz. Ya, banyak-banyak istighfar aja lah.
Pistol masih ada. Pistol besi sudah ditarik negara Pak Ustaz. Terus tinggal pistol air Pak Ustaz. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Ustaz semangat pagi ini, karena berhadapan dengan orang-orang yang masih bisa menggunakan lisannya, matanya, kekuasaannya, seragamnya. Bapak-bapak yang berseragam ini nggak perlu ngomong, nggak usah bicara, diam aja dia, ngeliat dikit langsung orang pucat. Tapi saya ngomong, ada orang lagayam, ada orang main judi, datang saya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Mereka cuek aja. Yang segan mungkin ada, tapi manusia ini rasa takutnya itu lebih takut kepada hukum daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya maksud dengan berbenah diri. Berbenah diri ini orang yang paling jorok, kotor, suka buang sampah sembarangan, kalau dia tinggal di Eropa atau di Asia, tapi di Singapura nggak bakalan dia buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena buang sampah, puntung rokok, abu rokok sembarangan langsung kena denda sekian dolar. Ketakutan. Kenapa masjid-masjid kita lagi sedang sholat terdengar suara handphone? Karena tertulis di situ, tolong matikan HP. Tapi ada satu masjid, kata kawan saya pulang dari Belanda, di masjid itu nggak ada suara handphone pernah bunyi sama sekali. Kenapa? Karena tertulis kalau bunyi $100. Boleh dibuat besok stiker. Orang lebih takut pada hukum dunia. Maka kalau ada orang mengatakan agama ini untuk di akhirat saja, nggak sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya mesti hasanah, akhiratnya gak mesti hasanah. Makanya kalau baca doa itu doa yang difahami. Ini rukun yamani, ini hajar aswad. Dari hajar aswad mutar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ketika sampai rukun yamani ke hajar aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada jatuh jamaah, dia robah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Tanya sama pembimbingnya, kenapa bapak robah doanya? Istri saya yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Khadijah. Kalau saya sebut 2 kali marah. Pentingnya kita faham apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafalkan. Tapi bukan berarti sholat kita robah jadi bahasa Indonesia. Sholat kita tetap pakai bahasa Arab, kita memahami. Saya nggak nyuruh kita ngapal terjemah, hanya faham secara umum saja sudah cukup. Allahu Akbar. Saya nggak nyuruh juga kita terjemahkan mentang-mentang polisi kursus bahasa Inggris lalu pakai bahasa Inggris. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Tetap pakai bahasa Arab, tapi kita pahami dalam hati secara umum global, karena di situ kita sedang berbenah diri. Akan terkejut anak kecil kalau saya ceramah kuat. Saya sebetulnya suara saya ini nggak kuat. Saya di mana-mana ceramah lembut biasa. Marilah kita banyak mengingat mati. Biasa kalau di panti jompo gitu saya ceramah. Apa kita semangat-semangat mubazir? Ustaz jangan ngomong gitulah Pak Ustaz, kami ini udah tua. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang, meninggal. Berbenah diri. Apakah Abdul Somad sempurna? Tidak. Saya masih berbenah diri. Saya kalau sudah melihat jamaah yang tulus-tulus ikhlas datang dari jauh mengulurkan tangan dalam hati saya, kamu ikhlas datang mengulurkan tangan, berarti kamu sering dengar ceramah.
Kalau kamu memfavoritkan ustadz, berarti kamu kenal dia, berarti kamu tonton dia. Berapa giga sudah paketmu habis? Berarti kau selama ini ingin ketemu dia. Kenapa kau bisa senang sama dia? Dia bukan artis, dia bukan ganteng, walaupun ganteng juga sedikit. Apalagi pas saya tengok foto saya ini, saya pun heran. Saya tadi waktu masuk, ini sebenarnya penceramahnya siapa dia? Kok ganteng kali? Emang hebat editornya ini. Seumur-umur saya belum pernah ada orang memasang gambar yang lagi sedang begini. Luar biasa. Ini kalau menyelam ini kan artinya mantap ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah berbenah diri. Saya nggak sempurna. Saya kasih tahu sama istri saya, aku ini tidak sempurna. Aku ini ibarat kain pendek, ditarik ke kepala, terbuka kakiku. Ditarik ke kaki, terbuka kepalaku. Aku nggak sempurna. Aku di rumah cuma 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin aku di luar. Tapi di 3 hari itu aku ingin berbenah diri, aku ingin menjadi suami yang baik. Jadi jangan Bapak Ibu pikir saya di rumah begini juga. Lalu saya panggil istri dan anak saya, lalu saya katakan, ya ayyuhalladzina aman. Enggak. Janganlah di rumah gitu juga. Kalau saya di rumah, saya nggak pakai peci, saya nggak pakai sorban, saya pakai kain sarung, saya pakai baju kaos, saya menggendong anak, saya jalan-jalan. Gimana Ustadz mau jalan-jalan? Sedangkan di Kaltim ini aja pengawal Ustadz 20 orang, lain lagi dari kepolisian, lain dari TNI, lain dari Banser, lain dari Kokam. Iya, tahulah saya caranya gimana supaya jangan ada pengawal. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi. Itu pun kadang ada juga yang kena. Pas di mall itu, pas di tangga itu eskalator berbisik mereka, Ustadz Somad ya. Saya balas, mirip. Sampai di parkir mereka ikut. Diketoknya kaca. Ustadz. Saya buka. Kenapa? Saya bilang. Foto sikit Ustadz. Boleh, saya bilang. Saya penasaran. Kok bisa tahu kau? Begitulah aku sudah berusaha menutup. Kok tahu? Dari cincinnya Ustadz. Makanya saya nggak pakai cincin. Orang tulus ikhlas karena Allah, nggak ada kepentingan. Maka saya mungkin dalam hati saya ini, kalau dibuat di video yang tampil Ustadz Somad, yang disebut oleh jenderal Ustadz Somad, yang ditampilkan gambarnya nggak ada gambar Kapolda, cuman gambar Ustadz Somad. Tolong habis acara gambar ini jaga baik-baik. Soalnya kemarin saya lihat di WC pinggir jalan, gambar-gambar caleg dipasang mereka. Berarti gambar-gambar waktu pilkada kemarin banyak yang dipasang untuk. Bayangkan kalau ini terbuang nggak dijaga, dipasang mereka penutup WC. Pas bagian dalam. Nggak usah dibayangkan. Kita ini masih berbenah diri, nggak ada yang sempurna. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita ini penuh dengan kekurangan. Kalau ada orang mengatakan saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah, saat itu dia sedang lupa, silap, khilaf dan salah. Manusia ini berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Makanya ustadz kadang kalau udah ceramah lupa waktu habis. Makanya penempatan jam ini udah tepat betul. Pas jam. Pak Bambang ini dari Pekanbaru. Nanti kalau pulang ke Pekanbaru, Bapak pergi ke Jalan Harapan Raya, ada simpang masuk belok kiri, ada masjid di situ, yang mejanya itu pakai 3 lampu, merah, kuning, hijau, macam lampu. Jangan-jangan pengurusnya polisi. Saya tanya sama pengurus masjid, Pak, mohon maaf ya, ini apakah bekas Dewan Juri MTQ?
Belum dicopot. Enggak Pak Ustadz, memang asli. Kenapa? Banyak Ustadz kalau udah megang mikrofon lupa berhenti. Maka kami pasang di situ lampu. Kalau udah lampu kuning maksudnya 5 menit lagi berhenti. Pas lampu merah habis waktu. Tet, stop. Kenapa selama saya ceramah nggak hidup? Saya bilang, kami segan Pak Ustadz. Makanya udah tepat ini pasang jam. Tadi saya ceramah jam 10 kurang 5. Sekarang sudah jam 10.30. Berarti sudah 35 menit. Saya kalau pas berdiri kadang lupa juga. Ada yang mengingatkan saya, terasa semut itu menjalar ke atas. Kesemutan. Tapi kalau sudah duduk ini, saya tadi maunya berdiri. Saya maunya ceramah berdiri. Pas tiba-tiba saya tengok mimbarnya udah digeser ke pinggir. Saya terus terang saya segan kalau saya duduk. Kalau duduk di depan bapak-bapak segan. Karena orang tua dari kecil sudah mengajarkan nggak boleh kita duduk kalau ada orang-orang tua. Nah, tapi karena udah ya apa boleh buat, saya duduk. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Pertama, syukuri nikmat. Yang kedua, jangan melihat nikmat orang lain. Kita akan menjadi orang paling bersyukur. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang kufur. Yang ketiga, berbenah diri, membetulkan diri, perbaiki hati. Apa yang ada di dalam hati ini? Yang paling merusak di dalam hati ini, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Ini enaknya ceramah di kepolisian ini, mereka hafal ayatnya. Walaupun juz amma. Hasad. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Dengki. Dengki itu letaknya di dalam, nggak kelihatan. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alai, nggak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ustadz Somad kalau bisa janganlah posting berita Ustadz ceramah di Polda disambut jenderal, janganlah diposting Pak Ustadz. Kenapa? Banyak yang sakit hati. Oh, makin saya posting supaya yang sakit jantung segera masa gara-gara dia sakit hati kita mesti nggak posting? Enak aja, saya gas terus 3 kali posting sehari, apalagi hari ini. 1 posting angkatan laut, 1 posting angkatan darat, 1 posting polisi, 1 posting angkatan udara, 4 kali posting. Jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, mati kontan. Orang yang hasad dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Ada orang beli mobil baru, terus kita hasad sama dia, berubahkah mobilnya? Enggak, tetap kredit. Kita sedang menyiksa diri kita sendiri dengan hasad. Makanya hasad ini luar biasa. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu baru 50%. Terus gimana caranya biar komplit 100% Pak Ustadz? Begini cara mengkomplitkan hasad. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dari hasad meningkat menjadi hasud. Kalau dalam ceramah itu saya ada seperti intonasi bertanya, gak usah susah hati, gak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Dari hasad itu ke dalam, muncul hasud mulai keluar. Apalagi tinggal di rumah komplek, perumahan rapat dekat, tetangga mulai renovasi. Tahu kenapa dia beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Tahu kenapa dia renovasi rumah baru? Ya karena dia punya ternak sekarang. Ternak apa? Ternak tuyul. Jadi hasad inilah yang merusak. Saya ini orangnya kan banyak yang saya nggak tahu. Dan saya suka penasaran. Saya tanyalah dokter-dokter itu. Pak dokter, ya, seberbahaya apa daging kambing itu? Ustaz nanya, kenapa? Kenapa sekarang orang takut makan gulai kambing, sate kambing, soto kambing, katanya bisa menaikkan kolesterol? Sebetulnya kambing itu nggak ngandung kolesterol Pak Ustaz. Loh,
Berarti selama ini hoax. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Terus yang betul itu kambing mengandung anak kambing. Kambing tidak mengandung kolesterol. Lalu yang menaikkan kolesterol itu apa? Yang menaikkan gula darah itu apa? Nggak senang ngelihat nikmat orang, Pak Ustadz. Itu hanya faktor psikologis. Cuman bahasa dokter ini kan lembut, intelektual. Psikologis, kalau bahasa Ustadz busuk hati. Akan ngelihat orang rumah baru, ngelihat orang mobil baru, sampai ke sini Pak Ustadz. Kalau sudah masuk ke sini, penyempitan di sini, lambat naik ke sini, berefek kemana-mana. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai, ya mungkin Allah sedang menguji dia. Misalnya bapak, kakak hasad melihat saya dapat nikmat yang banyak ini. Apakah berkurang buah ini? Tidak. Terus bagaimana caranya biar supaya nggak hasad? Anggap Ustadz itu sedang diuji Allah. Bagaimana rasanya banyak minuman, banyak buah, tapi nggak bisa dinikmati. Semenderita apa dia di atas ini? Makanya kalau dilihat orang, dia begitu, dia sedang diuji Allah. Tapi katanya selama ini ujian itu sakit, mati. Nggak selamanya begitu, Besti. Kadang ujian itu dalam bentuk kekuasaan, harta benda. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Fir'aun ujiannya bukan sakit. Gak pernah tuh Fir'aun masuk rumah sakit umum. Fir'aun ujiannya dengan kekuasaan. Namrus ujiannya 400 tahun. Maka kita melihatnya, dia sedang diuji Allah. Kita doakan dia supaya lulus ujian. Begitu cara memandangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian. Ustaz tahu dari mana lulus ujian? Kepada anak asuh. Tidak disebut anak yatim. Ini bahasa yang bagus. Tolong tempat-tempat lain, polda-polda lain, polres-polres lain, polsek-polsek lain, pakai istilah ini, anak asuh. Karena saya sudah nanya kepada mantan anak yatim, ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Saya tanya, apa yang paling menyakitkan waktu bapak anak yatim? Paling menyakitkan waktu kami dipanggil anak yatim. Tapi kalau disebut anak asuh, dia akan bangga. Apalagi yang mengasuhnya adalah polisi, tentara, bangga dia. Apalagi diajak foto tadi. Oh, saya dulu waktu foto dengan Pak Tito, saya cetak, saya letakkan di mobil emak saya. Saya bilang, Mak, dari Riau ke Medan, kalau ada razia, tunjukkan saya. Selamat. Asal razia prit, kataku, bebas. Bangga anak-anak kita. Saya berharap ada dari anak kesatuan kepolisian yang ayahnya meninggal dunia, ada juga dari masyarakat umum. Tidak hanya diperhatikan dalam hari Bayangkara, masih banyak momen-momen lain. Bayangkara, 17 Agustus, Hari Pahlawan, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi saya tidak ragu dengan itu. Jangankan di daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, sedangkan kami yang di Pulau Sumatera saja masih diingat dari kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Timur ini. Gak ada angin, gak ada hujan, saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Siapa tim Ustadz yang di Kalimantan Timur? Oh ya, ada tim UAS Kalimantan Timur. Ada apa nih Pak? Kita dari kepolisian Kalimantan Timur mau memberi sapi kurban. Masya Allah, haru saya, sedih saya. Kenapa Ustaz sedih? Saya belum dapat sapi kurban. Tim Ustadz Abdul Somad yang di Kalimantan Timur pun mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan yang sudah berkurban, yang sudah berinfak, bersedekah, dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Orang yang bersedekah itu dua doa malaikat. Apa kata malaikat?
Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang pelit bin bakhil bin medit bin kikir didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang yang pelit binasakanlah dia ya. Biasanya memang kebinasaan itu dari kecil dulu, misalnya pulang sendal hilang, helm hilang, suami hilang. Mudah-mudahan suami, ibu, istri semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dari bunyi aminnya ada kecemasan yang tingkat tinggi. Kenapa kita nyaman di masjid ini? AC-nya 4 pojok, karpetnya bagus. Makanya usahakan orang-orang kaya bersedekah, kenyamanan masjid terjaga, terpelihara dengan baik. Kadang di beberapa masjid banyak juga AC-nya tapi nggak hidup, nggak diservis, nggak ada anggaran. Tapi Masya Allah, tabarakallah, selesai orang sholat di masjid Polda ini, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan karena kiblat ke sana. Habis itu sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Apa pesan yang tertulis di dinding sebelah kiri? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Seakan-akan masjid ini mau ngasih pesan, kau salam ke kiri sebelum kau keluar masjid, kau mesti tahu jangan sampai kau menjadi pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, itulah orang yang tidak memperdulikan makan orang miskin. Tertulis. Oh, jadi itu bacaannya Pak Ustaz. Saya udah lama sholat di sini Pak Ustaz, nggak tahu saya itu bacaannya Pak Ustaz. Dari sini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Supaya jangan sampai membiarkan orang miskin. Pulang dari sini gajian mampir ke toko beli beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, ikan asin jangan 2 kilo, mie instan, susu saset bungkus. Berapa yang mampu? Sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, bawa pulang ke rumah. Yang belanja bapak, yang bagi istri. Mama tolong bagi ke belakang, jangan bapak yang bagi. Kalau bapak yang bagi ke belakang, kebetulan anak yatim tuh emaknya cantik, hancur dunia persilatan. Siapa yang salah? Ustadz Somad juga yang kena. Kenapa bapak ngantar di belakang? Ustadz Somad yang nyuruh Pak. Ibu yang ngantar. Papa kok beli baju 2, anak kita kan 1. Ada anak yatim yang sebaya dengan anak kita, dia anak asuh kita. Kalau 1 saja polisi punya 1 anak asuh, selamat insya Allah. Saudara-saudara, jangan pertemuan reuni. Ini kami mau pertemuan reuni nih. Saya kasih tahu sama kawan-kawan, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, datang ketemu makan cekakak cekiki, foto kiki. Habis itu tukar nomor WA. Itu suami kamu ya? Iya. Kok letoy? CLBK, jemuran kering bersemi kembali. Padahal itulah kesempatan kita untuk bertanya, mana yang ayahnya ninggal, mana yang ayahnya merantau nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Inilah kesempatan kita untuk saling menolong. Berapa uang sekolahnya? Pak Ustadz, alhamdulillah reuni kami sudah terbantu, tapi uang masih berlebih. Hari ulang tahun anak, hari ulang tahun pernikahan, pergi ke mall, enggak apa-apa. Jalan ke gunung, bagus. Pergi ke pantai, enggak ngelarang. Saya enggak bisa juga ngelarang, jangan ke pantai. Kemarin ada yang lihat video saya di pantai dengan istri saya. Ustadz Somad tuh ngomong aja, itu dia di Instagramnya.
Yang followernya 10 juta itu. Sombong kali. Maksudnya yang belum follow lah. Artinya apa? Ya nggak apa-apa jalan-jalan, tapi jangan lupa bawa ke panti asuhan. Panti asuhan sudah Pak Ustaz? Panti jompo. Panti asuhan itu kita sedang melihat anak kita. Panti jompo itu kita sedang melihat diri kita 30 tahun akan datang. Ini adalah orang yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya nggak peduli. Kalaupun ada, kalaupun tidak ada, maka dia sebatang kara. Saya ketika sampai di Sorong, turun dari pesawat langsung ke panti, ketemu, saya peluk mereka. Anggap saya anak bapak, sehat ya Pak. Kita sedang melihat diri kita di masa akan datang. Beli nasi bungkus, bawa ke panti. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Ini ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan, kami mau makan dengan anak-anak yatim. Berapa orang semua di sini? Ada 100. Bapak mau ngasih semua? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan cuma bawa 2 bungkus kan. Enggak mungkin semua, kita sanggup kita. Kalau sanggup semua, alhamdulillah. Jangan gara-gara mau besar lalu nggak ngasih apa-apa. Masalah bersedekah ini saya paling lihat orang Mesir. Orang Mesir nggak kayak kita. Kita kalau mau sedekah terlalu formal, ngundang datang ke rumah, sholawatan, maulidan, barzanji. Orang Mesir nggak gitu. Ketemu di jalan, saya kebetulan di Mesir 98. Jadi mereka kalau ketemu dia nanya dulu, Malaysia, Indonesia. Orang Malaysia apa Indonesia? Kalau Malaysia dia nggak ngasih, karena nggak krisis. Indonesia, iya, langsung dia keluarkan 100 rial. Khud, kul ma ashabik, makan sama teman-teman. Gitu. Orang kita sedekah nggak gitu. Diundang anak yatim ke rumah, disuruh baca Yasin. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal 3 kali. Udah selesai Yasin 3 kali, tahlil 100 kali. Saya kasih tahu sama istri sama keluarga, kalian kalau ngundang anak yatim, suruh baca qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, baca doa selamat, makan. Karena kita ini mau menyantuni, bukan mau menyiksa. Sampai dehidrasi dia, kurang cairan. Ini bukan menyantuni, ini menyantuni itu kasih sayang. Tengok tadi kepalanya diusap, ibu tadi dipegang, waktu ibu foto tadi dipegang ibu, karena mereka kehilangan kasih sayang orang tua. Kenapa kepalanya diusap? Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, dapat pahala sebanyak rambutnya. Itu maknanya sebanyak yang tidak bisa dihitung, begitulah pahala. Ini jangan dipahami secara tekstual. Yang gundul nggak ada yang usap. Kenapa kok nggak usap? Nggak ada pahalanya Pak Ustaz. Jangan memahami secara letterlik. Pahami, jangan terlalu seremonial. Datang ke sekolahnya, tanya berapa yang terkendala uang sekolah. Besok datang, pergi ke SMP negeri, alhamdulillah sudah selesai. Tapi di pondok-pondok pesantren, saya baru pulang ke salah satu pondok, saya tanya pimpinan pondok, berapa yang nunggak di sini? Ya lumayan lah Pak Ustaz. Berapa Pak Kiai? 1 orang, saya bilang 1 M Pak Ustaz. 1 M nunggak. Kalau dituntut terus mereka akan keluar. Akhirnya biarkanlah, Allah menolong Pak Ustaz. Begitulah beban para kiai di pondok. Datang ke pondok, tanya, berapa yang nunggak Pak Kiai? Berapa yang belum bayar uang semester? Berapa yang belum uang asrama? Mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Hasil rapat paripurna undang-undang untuk pusat DPR RI, Perda peraturan daerah, pondok pesantren mendapatkan bantuan 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR, tapi tanda tangannya berlaku sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah takbir berarti udah 45 menit saya ceramah. Sudah lampu kuning itu udah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
kredit. Tinggalkanlah APBD, tinggalkanlah RUU, tinggalkanlah undang-undang, tinggalkanlah jamaah nelpon. Ustadz Somad, ya saya baru bayar pajak, terus tiba-tiba saya dikasih uang 15 juta. Kenapa? Karena katanya karena sudah bayar zakat maka pajaknya berkurang. Saya bilang itulah hasil perjuangan saudara-saudara kita di parlemen. Parle bicara, men parlemen, kantor tempat bicara. Dia digaji dengan uang negara untuk bicara di parlemen dan berhasil menggolkan pasal siapa yang bayar zakat ke Basnas ada bukti slip pembayaran berkurang pajaknya, dan itu diatur oleh negara. Apakah halal duit ini Pak Ustadz? Halal, saya bilang. Halal Pak Ustadz, halal. Kau udah 2 kali nanya, kalau takut kasih ke saya. Jadi rezeki yang diberikan Pak Ustadz, ini saya ragu ini uang ini Pak Ustadz, entah duit halal entah duit haram ini Pak Ustadz. Saya memang takut selama ini nyerahkan uang haram ke istri dan ke anak Pak Ustadz. Terus selama ini ya yang haram ini saya salurkan ke yang haram juga Pak Ustadz. Sekarang kenapa kau tanya? Ya saya udah taubat Pak Ustadz. Kemanalah saya bawa Pak Ustadz? Yang ragu duit ini tidak halal, serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum. Buat posyandu, buat jembatan, pokoknya yang dinikmati orang banyak. Kalau saya bawa ke pesantren Pak Ustadz, silakan. Tapi kau kasihkan aja ke kiai. Udah, jangan kau bilang, Pak Kiai ini ada beberapa uang haram yang mau kuserahkan. Usah kau serahkan aja. Mau dibuatnya WC, mau dibuatnya aspal jalan masuk ke pondok, mau buatnya drainase, itu terserah dia. Nggak usah kau ajari. Ini karena haram jadi buat WC aja Pak Kiai. Tahulah dia itu udah. Jadi kalau sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah itu masuk ke dalam jantung. Ustadz kok ngeliat ini? Saya lagi nyari bahan apa bacaannya ini. Setetes darah dari sepiring nasi masuk ke dalam jantung. Dari jantung ini menyembur darah. Jantung ini kan posisinya menyemburkan darah naik ke otak. Maka darah yang kotor, yang jahat dari jantung kalau naik dia ke otak, otak juga jadi kotor, otak juga jadi jahat. Orang jahat itu bukan mulutnya, orang jahat itu bukan tangannya, yang jahat itu otaknya. Hafal semua ini ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini enaknya ceramah di Polda nih, hafal mereka ayat. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang bohong kan mulut, yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kemaluan. Karena mata, telinga, tangan, kaki diperintahkan oleh otak. Makanya orang kalau maaf, kalau darahnya kental, nggak ngalir ke otak, itu payah berpikir. Ngingat nama, ada siapa? Saya udah pernah ketemu, Mat kata dia, keluarga saya, Mat, iya bang. Aku sudah dideteksi katanya darahku kental karena terlalu banyak minum gula. Makanya kalau ngasih ustadz itu jangan kasih gula, kasih air putih macam di Polda. Ini ustadznya nyindir minta teh kayaknya. Enggak, saya sudah minum tadi di atas. Ini saya jelaskan, saya ini ustadz yang nggak pandai sindir menyindir, to the point. Buka daun nampak buah. Aku susah ngingat sekarang karena penyumbatan pembuluh darah gara-gara darah kental. Darah itu kental disebabkan oleh 2. Yang pertama santan, minyak, kolesterol. Yang kedua gula. Akhirnya tersumbat naik ke atas, payah berpikir. Pertanyaan saya satu aja. Ada satu yang mau kutanya. Iya. Istri masih ingat? Ingat kata dia. Berarti masih aman. Yang payah itu kalau udah nggak ingat lagi. Nah, itu kalau udah nggak ingat, kiamat sudah terjadi. Kalau sudah dia masuk ke dalam otak, maka merusak semua. Makanya anak-anak kita, diri kita, kita kasih perbaiki, memperbaiki, berbenah diri setulus hati
Polri untuk masyarakat. Kemarin saya buat video, polisi itu abang kita, adik kita, sepupu kita, ponakan kita, dan anak kita yang lulus tes pakai seragam. Dia bisa saja salah dan mungkin saja benar. Dia bukanlah makhluk yang turun dari planet Mars. Maka dia dari masyarakat, dia dulu sekolah SD, SMP, SMA, ikut tes, lulus, dan dia kembali lagi menjadi anggota masyarakat. Orang takut itu ya sifat masing-masing. Kalau saya lihat pada personalnya, orangnya, hubungannya. Tapi kalau adik-adik kita yang sudah qori, dia imam di masjid, pas ada maulid dia pukul hadroh, orang sudah menganggap dia bagian. Orang tidak melihat dia sebagai polisi. Orang akan mengatakan, itu imam kami, itu hadroh kami, itu kalau kami maulid dialah yang baca simtud durar, itu adalah ustadz kami, itu adalah pelindung kami. Dan orang pun menjadi guyub bersama. Karena ketika terjadi konfrontasi dengan masyarakat, yang menjadi bemper depan, yang head to head bertemu dengan masyarakat, bukan pejabat-pejabat di Jakarta, tapi polisi yang turun di lapangan. Makanya kalau ada polisi yang punya rumah tahfiz Quran, yang punya pondok pesantren, yang punya lembaga pendidikan rumah Quran, saya dijemput dari kota, ibu kota provinsi, masuk ke kabupaten, sampai ke kecamatan, sudah bolak-balik. Kemana kita ini, saya tanya panitia. Ada yang mau kita resmikan Pak Ustadz. Pas saya lihat, musola kecil. Kenapa mesti kita yang meresmikan ini? Dia bernazar Pak Ustadz, kalau musola ini siap, yang meresmikannya mesti Ustadz Somad. Siapa ini? Pak Kapolsek. Kenapa Pak Kapolsek buat musola ini? Karena setiap orang urusan ke sini, ini kampung Pak Ustadz, terisolir jauh dari provinsi, kabupaten. Jadi orang kalau ngurus ini nggak bisa sholat Pak Ustadz, dan nggak ada anggaran untuk buat ini. Jadi ini anggaran dari mana? Kami semua Pak Ustadz ngumpul-ngumpul duit, alhamdulillah. Akhirnya jadi, dan Ustadz lah kami minta meresmikannya. Saya nggak ada ikut beli tanahnya, nggak ikut kerjaannya. Pas giliran tanda tangan, oh semak saya tanda, siap saya selesai. Nama saya yang abadi di situ. Mereka pun akan berpindah ke tempat yang lain, tapi catatan malaikat tidak pernah terlupa. Di mana bumi dipijak, di situ berdiri musola. Di mana kaki melangkah, di situ dihidupkan hadrah, dilatih sendiri. Kalau saya menghidupkan hadrah ini, anak-anak nggak serius. Tapi kalau yang melatihnya adik-adik ini, langsung latihan. Qori, dimanapun beliau nanti diletakkan jadi Kapolsek, jadi Kapolres, dimanapun seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, dia bisa melatih anak-anak, kumpulkan anak-anak, suruh ngaji baca Quran, bayati soba sika nahawan jaharka. Nah, adik-adik remaja masjid, saya mau ngajar kalian baca Al-Fatihah, pakai lagu Nahawan. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Itu bisa dimasukkan ke Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang nggak bisa jangan dipaksakan, bukan itu bidang dia. Saya Pak Ustadz kalau suara memang nggak bisa Pak Ustadz, tapi kalau tulisan bagus, kaligrafi. Saya kalau tulisan nggak bagus Pak Ustadz, suara pun nggak bagus. Apa yang bagus? Duit bagus Pak Ustadz. Sumbang, bangun masjid, cantik indah. Saya Pak Ustadz, apa pun tak bagus Pak Ustadz. Rumah kau dekat dengan laut. Nggak ada manusia ini yang nggak punya potensi, nggak ada. Pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Jangan mengukur orang dari satu standar, nggak bisa. Kita nggak bisa mengukur standar semuanya mesti bisa terbang. Ikan hanya bisa berenang. Kita menetapkan standar yang hebat itu bisa berenang. Burung nggak bisa berenang. Jadi nggak bisa kita ukur standar semua berdasarkan satu saja. Maka Allah sudah berikan kita kelebihan masing-masing.
maka kalau sudah ditempatkan Allah pada satu posisi, manfaatkanlah itu untuk agama Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini baik untuk saya, baik untuk kita semua, insyaallah. Sampai juga 60 menit saya menyampaikan tausiah, tapi saya tengok jamaah ini belum ada yang mengantuk, cas semua. Kira-kira kalau saya tambah setengah jam lagi masih sanggup? Nggak boleh, ini kantor polisi, disiplin. Ingat tadi ucapan beliau. Yang saya garis bawahi dari ucapan jenderal tadi adalah mewujudkan kepolisian yang presisi dan berintegrasi. Makanya kalau mendengarkan kata sambutan tuh dengar baik-baik. Presisi, salam presisi. Saya heran dulu, kenapa salam presisi itu nggak begini ya? Harus saya paham, rupanya dia mendengarkan degup detak jantung hati. Terasa degup. Coba lihat. Itu yang normal itu. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung yang nggak normal itu disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Salam presisi yang berintegritas, jujur, itulah yang akan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya rasanya nggak mau berhenti, tapi akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Di akhir waktu majelis yang penuh dengan keberkahan, hari yang mulia, hari Jumat, waktu mulia, waktu matahari naik, waktu duha, disebut dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Dan bulan yang mulia, salah satu 4 dari bulan mulia, bulan Muharram. Di waktu mulia ini mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Institusi ini jaga Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semuanya istiqamah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.